mempersembahkan serial sandiwara radio Saur Sepuh dalam kisah Sepasang Bolet Putih. Saur Sepuh dalam kisah Sepasang Bolet Putih. Naskah karya Niki Kosasi. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Tapi tidak sebanyak sekarang ini. Kau pernah pergi ke desa Tindih? Pernah, Raden. Berapa hari perjalanan ke sana? 10 hari. Wah, lama juga ya. Soalnya kita membawa pedati, Raden. Tidak akan bisa jalan cepat. Lain soal kalau naik kuda. Iya. Sakila, terpaksa kita harus pakai Raja Wali. Pakai Raja Wali bagaimana? Perjalanan mengangkut bahan makanan dari Kademangan Watu Urip ini ke desa Tindih lama, 10 hari. Terlalu lama. Penduduk desa Tindih keburu mati. Itulah, jangankan menunggu 10 hari, menunggu 2 hari saja. Keadaan penduduk desa Tindih yang sedang menderita kelaparan itu sudah sampai pada titik puncak yang paling genting. Kalau begitu, jangan pakai pedati, pakai kuda saja, supaya lebih cepat. Sama saja, Sakila. Kalau naik kuda tanpa membawa beban yang berat, memang bisa cepat. Tapi harus dibutuhkan berapa puluh ekor kuda untuk mengangkut beras 8 pedati penuh. Belum lagi bahan makanan lainnya, 4 pedati, obat-obatan, 2 pedati. Semuanya ada 14 pedati. Selain itu, mengumpulkan kuda dalam jumlah besar tidak mudah. Kita harus mencarinya ke sana kemari. Di Kademangan Watu Urip ini, paling banyak kita bisa beli 5 ekor kuda. Selebihnya harus dicari dari tempat lain. Dan itu akan makan waktu yang lama. Maka waktu akan terbuang dengan percuma. Iya ya. Lalu harus bagaimana? Pakai Raja Wali. Raja Wali? Paling tidak 2 pedati bisa diangkut oleh Raja Wali raksasa. Ya, dan itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduk desa Tindih selama 4 hari. Kalau bisa hemat, akan bertahan sampai kita datang 10 hari kemudian. Alah, repot amat. Semuanya saja diangkut pakai burung Raja Wali. Semuanya? Iya. Raja Wali raksasa itu kan burung yang ajaib. Perjalanan 10 hari bagi kita, oleh dia, bisa ditempuh dalam sekejap mata. Nah, suruh saja dia bolak-balik. Diangkut 2 pedati dalam 1 hari, selesai. Sakila, ternyata kau lebih pintar dari aku. Sakila. Tapi hal itu tidak bisa dilakukan di sini. Ya tentu saja. Sebab kalau burung Raja Wali raksasa datang ke sini, bisa bubar. Keadaan jadi gempar. Orang-orang berlari ke sana kemari. Kalang kabut, ketakutan. Ya, kita akan melakukannya di luar kota, di tempat yang sepi. Wah, rasanya seperti apa begitu? Berjalan bersama iring-iringan pedati, berderet-deret, banyak sekali. Seperti mau pawai, arak-arakan. Iya. Kanta? Iya, Raden. Kau sudah pernah ke desa Tindih, bukan? Sudah, tapi cuma sekali. Itu pun sudah lama sekali, 2 tahun yang lalu. Bagaimana keadaannya waktu itu? Keadaan apanya, Raden? Keadaan kehidupan penduduknya. Baik-baik saja. Cukup sandang, cukup pangan. Sekarang sebaliknya. Maksud saudara Bintang? Sekarang begini. Desa Tindih sedang dilanda musibah. Menderita kelaparan. Kelaparan? Iya. Entah apa sebabnya. 3 kali panen gagal terus. Membuat penduduk sangat menderita. Saudara sangat jeli. Pandai melihat keadaan. Maksudnya? Saudara cepat tanggap. Begitu melihat sebuah tempat dalam keadaan sangat membutuhkan bahan makanan, dengan cepat saudara mengadakannya. Karena melihat dapat mendatangkan keuntungan yang sangat besar. Saudara benar-benar pedagang besar yang cerdik. Kau salah, Kanda. Salah? Aku bukan pedagang. Aku berbuat begini demi kemanusiaan. Untuk apa saudara memberikan bantuan bahan makanan, Raden? Besar-besaran seperti ini. Kalau merugikan diri saudara sendiri. Ataukah saudara ingin jadi pahlawan? Untuk apa saya mencari gelar pahlawan lagi? Sebab sudah lama saya jadi pahlawan. Oh ya? Menolong orang yang sedang kelaparan bukan tujuan untuk jadi pahlawan, tapi lebih cenderung kepada perihal kemanusiaan. Saya tidak akan bisa makan dengan enak
dikala saya menyuap nasi, memasukkan makanan yang lezat ke dalam mulut saya, sedangkan sementara itu orang lain merintih-rintih karena lapar. Terutama anak-anak kecil memegangi perutnya, meratap-ratap minta makan. Saudara sangat tampan dan bersih, serta banyak uang. Tentunya saudara seorang bangsawan. Nah, apakah saudara Bintar seorang pejabat tinggi keraton dari sebuah kerajaan yang membawai desa Tindih, sehingga bersusah payah ingin menolong penduduk desa itu? Desa Tindih itu saya tidak tahu, termasuk ke wilayah kerajaan mana. Sedangkan saya seorang bangsawan dari kerajaan Madangkara. Tapi meskipun bukan wilayah bawahan saya, seperti yang saya katakan tadi, demi kemanusiaan, saya harus menolong mereka. Kalau begitu, maafkan saya, Raden. Saya salah duga. Saya kira saudara seorang pedagang yang hanya bisa melihat sebuah peluang yang akan mendatangkan keuntungan belaka. Tidak apa. Kita sudah sampai di luar kota. Di sini tempatnya sunyi dan sepi. Tolong, iring-iringan pedati dihentikan. Dihentikan, Raden? Iya. Saya minta berhenti. Sebentar saja. Ada sesuatu? Iya, baik. Oh, berhenti! Terima kasih, Saudara Kanta. Begini, Saudara Kanta. Perjalanan menuju ke desa Tindih 10 hari. Dan itu terlalu lama. Sedangkan pertolongan harus segera diberikan secepatnya. Untuk itu, iring-iringan 14 pedati ini cukup sampai di sini saja. Sampai di sini? Iya. Maksud Saudara Bintar bagaimana? Saya tidak mengerti. Saya punya kendaraan pengangkut yang jauh berlipat ganda lebih cepat dari pedati. Kendaraan apa, Raden? Lihat saja. Kau akan melihatnya sebentar lagi. Sakila? Iya. Kalau tidak salah, tadi sewaktu kita datang, kita turun di sekitar sini. Iya, di sebelah sana. Dan mungkin Raja Wali masih menunggu kita di sana. Baik, akan aku panggil. Raja Wali sahabatku, aku minta tolong. Antarkan bahan makanan ini ke desa Tindih. Saudara-saudara, turunkan bahan makanan yang 2 pedati itu. Dan dinaikkan ke punggung Raja Wali. Jangan takut. Raja Wali raksasa ini sahabatku. Tapi meskipun dia burung raksasa, tetap terbatas. Artinya, tidak mungkin barang-barang semuanya 10 pedati dinaikkan sekaligus. Paling banyak, hanya 2 pedati. 2 pedati sudah cukup untuk pertolongan pertama bagi penduduk desa Tindih. Iya. Mari kita turunkan barang-barang itu dan dinaikkan ke punggung Raja Wali raksasa. Nah, sudah selesai. Kasihan, Raja Wali itu dipenuhi beban yang hampir menutupi seluruh tubuhnya. Apa boleh buat? Hanya inilah jalan satu-satunya untuk bisa menolong penduduk desa Tindih yang sangat membutuhkan makanan. Iya. Nah, Raja Wali sahabatku, berangkatlah.
Apakah saya tidak sedang bermimpi? Tidak, Sukanta. Apa yang saudara saksikan barusan memang benar. Seekor burung raksasa yang ajaib. Saudara pintar. Saudara pasti bukan orang sembarangan. Apakah saudara seorang dewa? Dewa? Ada-ada saja kau ini, Sukanta. Saudara punya piaraan seekor burung. Dan bukan burung biasa, melainkan burung yang ajaib. Nah, tentunya saudara seorang yang luar biasa. Saya tidak luar biasa. Saya biasa-biasa saja. Yang luar biasa adalah ayah saya. Ayah saudara? Iya. Maksudnya? Burung Raja Wali Raksasa itu adalah piaraan ayah saya. Oh, iya? Saya hanya tinggal meneruskan saja. Siapakah ayah saudara? Brahma Kumbara. Benarkah Brahma Kumbara Raja Madangkara yang sakti mandraguna itu ayah saudara? Iya. Pantas. Sejak semula gerak-gerik saudara memang lain. Hati saya sudah mengatakan bahwa saudara Bentar bukan orang sembarangan. Iya. Marilah kita melanjutkan perjalanan. Baik, saudara Bentar. Ya, dia maju. Ngantuk. Tidak ada. Apanya yang tidak ada? Nyamuk. Aduh, ngantuk bukan nyamuk, Saliwang. Siapa mau mengamuk? Kamu mau mengamuk? Aduh, sudah diam. Marah melulu marah. Oh, Pegal juga ya. Menunggu Raden Bentar dan Neng Sakila. nah itu yang aku maksud. Satu harian kita menunggu mereka di puncak bukit ini sampai ngantuk sekali. Jangan-jangan mereka pulang ke Madangkara. Gila. Tidak mungkin Raden Bentar dan Neng Sakila berhati kejem meninggalkan kita berdua di sini. Tidak mungkin atuh Saliwang. Maksudku mengambil bahan makanan ke Madangkara. Terlalu jauh. Pakai burung Raja Wali Raksasa. Biar jauhnya kayak apa bisa dicapai cuma sebentar. Tidak mungkin. Kau dengar itu? Apa? Dengar. Suara apa itu? Ya. Seperti suara burung Raja Wali Raksasa tunggangan Raden Bentar. Ya, benar. Itu suara Raja Wali Raksasa. Itu dia. Sudah kelihatan. Ya, sudah kelihatan. Melayang-layang di angkasa. Nah, sekarang mulai turun. Ya, meluncur menuju ke sini. Apa kabar Raja Wali Raksasa? Raden Bentar dan Neng Sakila mana? Wah, Raja Wali itu penuh dengan muatan. Wah, beras banyak banget. Dan bahan makanan lainnya banyak sekali. Aduh, Pasti disuruh oleh Raden Bentar mengantarkannya ke sini. iya pasti itu. Ayo kita turunkan. Kasihan, Raja Wali ini penuh dengan muatan. Waduh, kita berdua tidak akan kuat. Barang ini banyak sekali. Ayo, kita minta bantuan pada penduduk. Ya. Hei, lihat. Orang-orang banyak sekali. Wah, penduduk desa Tindih berdatangan. Aduh, wah. Mereka datang ke sini berduyun-duyun. Mereka pasti gempar karena melihat ada burung raksasa. Iya. Ayo, dipanggil saja sekalian. Kebetulan kita butuh bantuan tenaga. Mereka sudah datang. Woi, kasini. Hei, semuanya. Semuanya ke sini. Ayah dipanggil tidak mau. Bukan tidak mau. Takut sama Raja Wali. Iya, kita juga dulu ketika baru pertama kali melihat burung Raja Wali Raksasa ini takut, tapi sekarang tidak. Makanya penduduk desa Tindih itu juga sama. Mereka ketakutan, hanya berani menonton dari kejauhan. Kalau begitu,
burung Raja Wali raksasa ini disuruh pergi dulu. Iya, mendingan disuruh kembali ke tempat Raden Bentar. Tapi lalu barang-barang muatannya bagaimana? Kan harus diturunkan dulu, baru dia bisa pergi. Iya ya, kita berdua tidak akan kuat. Habis banyak banget muatannya. Nah, aku punya akal. Hah? Akalnya? Tidak Bagaimana? usah begini. Hah? Tidak usah semuanya penduduk membantu kita. Iya, iya. Yang berani saja. Cukup 3 atau 4 orang begitu. Iya. Masa di antara sekian ratus orang tidak ada yang berani? Iya, benar juga. Ayo kita Ayo. dekati mereka. Ya, Yuk. Hei Raja Wali raksasa, kau jangan pergi dulu ya. Sabar, di sini saja menunggu. Jangan keras-keras. Waduh, nanti penduduk itu semakin takut. Waduh, masih keras juga. Ah, masa bodoh lah. Semau kamu lah. Saudara-saudara penduduk desa Tindih, jangan takut. Burung Raja Wali raksasa itu tidak galak. Iya, baik sekali. Dia sahabatnya Raden Bentar. Sahabatnya Raden Bentar? Pak Kuhu juga ada di sini. Tapi kenapa ngumpet? Takut ya? Kesini Pak Kubu, kebetulan. Maksudmu? Begini, Pak Kubu kan bisa mengatur penduduk. Ya? Ya. Begini maksudnya, burung Raja Wali raksasa itu membawa bahan makanan. Ya? Oh iya. Nah, bahan makanan dibawa burung Raja Wali. Iya. Iya, makanya jangan takut. Ayo kita turunkan rame-rame. Ayo. Jangan takut, tidak apa-apa. Sebentar saudara Saliwang dan saudara Dawala. Bagaimana Pak Kubu? Katanya tadi burung Raja Wali raksasa itu sahabatnya Raden Bentar. Betul. Burung Raja Wali raksasa itu kendaraan tunggangan Raden Bentar. Iya, betul. Saya tidak bohong. Apakah Raden Bentar itu bisa. Aduh. dewa? Iya. Dewa. Dewa turun ke bumi. Iya. Menyamar sebagai seorang kesatria Iya. untuk menolong kami. Bukan. Ya melulu kamu, Saliwang. Raden Bentar manusia biasa. Tapi dia seorang tokoh yang sakti, begitu. Sakti. Iya. Oh, tokoh yang sakti banyak, tapi tidak ada yang punya teman seekor burung Raja Wali raksasa. Iya. Paling-paling piaraannya burung-burung yang biasa saja. Kami juga tidak tahu. Pokoknya begitu, ya begitu saja. Pasti burung Raja Wali raksasa itu juga seorang dewa, menjelma jadi burung raksasa. Ya, tak tahulah aku. Tapi sekarang kan saudara-saudara sedang lapar. Nah, kalau sedang lapar, pasti ingin makan. Makan ya. Nah, dan sekarang makanan itu sudah ada. Sudah tersedia. Nah, menunggu apa lagi? Ayo, kita turunkan rame-rame. Begini saja. Ya. Tidak usah semuanya. Yang berani saja begitu. Ya, kau siapa? Siapa yang berwatak pemberani? Ayo ikut saya. Ya. Membantu menurunkan muatan. Ayo. Aduh. Tidak usah banyak-banyak. Tidak usah. Cukup 4 orang saja. Tidak usah banyak-banyak. Pak Ya, Kuwu. 4 orang. Ya, Pak Kuwu pasti tahu. Di antara penduduk desa Tindih, siapa saja yang pemberani? Siapa yang suka berlagak jagoan? Ayo. Badur, Sadon, Pak Kaung, dan Jang Amung kesini. Waduh. Kesini. Ya, Pak. Nah, 4 orang inilah yang selama ini sering memperlihatkan keberanian. Bagus kalau begitu. Tapi sekarang bukan mau berkelahi ya.
Bukan, melainkan menurunkan muatan dari atas punggung Raja Wali raksasa itu. Itu jangan takut. Jangan takut. Kalau terjadi apa-apa, saya yang bertanggung jawab. Jangan takut. Iya, Ya, dia ayo. bisa jawab itu. Ayo, kalau mau ikut kami ya. Nah, benar kataku, bukan? Tidak apa-apa, bukan? Iya. Kan diam. Diam saja tuh. Kelihatannya memang serem dan menakutkan. Tapi baik, tidak galak. Tapi Tidak kalian galak. jangan macam-macam. Sekali patuk, leher kalian bisa putus. Ayo, cepat turunkan semuanya. Ayo. Lihat, Sariwang. Ya. Penduduk itu pada kesini. Sebab Tuh. mereka melihat 4 orang teman mereka di sini tidak terjadi apa-apa. Jadi sekarang mereka mulai berani. Bagus. Dengan bantuan mereka, pekerjaan ini akan cepat selesai. Iya. Bagus. Ayo, ke sini semuanya. Tuh, lihat, tidak apa-apa kan? Ayo kerja. Nah, Betul kan? Kalau dikerjakan bersama-sama, pekerjaan menurunkan muatan bahan makanan ini cepat selesai. Iya. Terus. Nah, Raja Wali, sudah selesai. Kamu boleh kembali kepada Raden Bentar. Hei Raja Wali, sampaikan salam kami kepada Raden Bentar ya. Kami sangat berterima kasih. Baru mendengar suaranya saja ketakutan pada berlarian ke sana kemari.